Ketika Isa masih kanak-kanak, Yusuf membawanya menemui seorang guru bernama Zakheus. Zakheus lalu mencoba mengajarinya tentang abjad dari A sampai Z. Diejakannya satu persatu dengan jelas dan tepat kepada Isa. Isa memandang sang guru dan berkata padanya, "Bagaimana mungkin engkau mau mengajariku alfabet? Engkau bahkan tak tahu sifat dasar huruf A, apalagi mengajarkan tentang sifat sebenarnya huruf B." Lalu ia menanyai Zakheus tentang huruf A. Keruan saja Zakheus tak bisa menjawab. Isa berkata, "Dengarlah guru, akan kujelaskan arti sesungguhnya huruf A, dan perhatikanlah garis-garisnya." Tekanan pada bagian tengah memotong bagian yang memanjang ke arah luar pada bagian bawah, yang lalu disatukan di bagian puncak menjadikan keduanya dalam satu titik kepala, dengan bagian tertingginya sebagai penyangga. 3 garis saling bertemu di 3 titik, masing-masing garis panjangnya sama. Tanda-tanda garis yang misterius ini menjelaskan sifat huruf A. Zakheus menutup kedua telinganya seraya berkata, bahwa dia pulang Yusuf. Tak ada manusia yang sanggup menerima ajarannya. Demi Tuhan, jika dia melanjutkan sampai huruf B, seluruh dunia bakal senyap dalam kebisuan. Dia telah menyeretku begitu jauh, dan masih saja aku tak mampu memahami apa yang dia maksud. Menakutkan melihat adanya sejumput kebenaran dari sebuah huruf. Aku ini cuma orang tua yang menginginkan murid, tapi kau malah membawakan aku seorang guru. Bawa dia pulang Yusuf. Iblis melanjutkan, ada yang percaya bahwa Isa mengungkapkan daya magis alfabet pada waktu itu. Yang lain menyatakannya sebagai kiasan masalah Trinitas. Omong kosong saja semua itu. Tapi, bahkan dengan mengetahui hal ini kau masih saja kacau. Kau lebih banyak dibingungkan oleh penampilan luar segala sesuatu. Sebagaimana halnya selarik garis huruf A, yang mengarah ke bawah, bagi dunia aku berada di titik paling jauh dari segala yang benar dan murni. Tapi ketahuilah, di surga, semua garis ini bertemu dan menyatu. Kebaikan dan kejahatan adalah satu adanya. Akulah tangan putih kebenaran yang tak suci lagi ternoda terulur dari lengan baju Musa. Aku menggenggam keindahan Yusuf dan keelokan bertutur para nabi dahulu. Kusesatkan mereka yang diperintah oleh Allah. Dengan cara ini aku mengabdi sepenuhnya. Akulah lambang segala kemurkaan bagi mereka yang dilindungi Allah. Mereka tidak mengutukku, sama sekali tidak jantan untuk menghina dia yang memang tak punya daya serta kuasa apapun terhadap yang benar. Akulah tongkat Musa. Allah telah mencampakkan aku ke bumi untuk membasmi ular di antara manusia. Tak ada yang kulakukan kecuali atas perintah yang jelas darinya. Siapakah yang telah menyesatkan Firaun? Allah sengaja mengeraskan hatinya agar mukjizatnya bisa disaksikan dan dikenang oleh dunia. Setiap kali, bahkan menjelang kematiannya, Firaun selalu ragu dan berpikir, aku akan melepaskan orang-orang Yahudi itu. Tapi Allah berkata, tobatmu tak diterima, dan kemudian mengutuknya. Allah memang menciptakan Firaun dengan takdir seperti ini. Dia membutuhkan Firaun sebagai contoh bagi siapapun yang menentang Musa. Apalah gunanya seorang Firaun yang bertobat? Niscaya segala mukjizatnya akan tampak remeh dan konyol. Dia mengasah pedang dengan menghantamkannya ke batu. Taman penciptaannya tidak dia olah dengan kelembutan, tapi dengan garam dan racun mematikan. Semua demi tujuannya, bukan tujuanku. Siapakah yang telah mengutukku? Dengarkah kau? Hanya seorang pengecut yang mengutuk pedang sang raja hanya karena pedang itu menyentuh lehernya. Lihat siapakah yang memegang pedang itu. Hanya karena kau terlalu takut dan pengecut untuk mengutuk langsung sang raja, kau pilih untuk mengutuk instrumennya, walaupun instrumen tersebut sepenuhnya hanya mematuhi kehendak sang raja. Buhairah berkata, bagaimana dengan kebebasan berkehendak? Mereka yang dihancurkan oleh Tuhan yang telah diserahkan Tuhan ke dalam genggamanmu, kalau berdasarkan dalihmu mereka ini sama bersalahnya denganmu. Tapi masalahnya bukan apa yang dilakukan manusia, bahkan juga bukan apapun yang kau lakukan, tapi apa niat awalnya, disitulah letak kehendak bebas berada. Tidak dalihmu palsu, segala yang kau katakan memang cukup meyakinkan tapi tetap saja palsu. Manusia tidak akan dihukum atau dilempar ke dalam api neraka lantaran akibat perbuatannya, tapi lantaran niatnya. Hasil akhir, setelah niat terpatri, sepenuhnya selalu milik Tuhan. Jadi, jika niat seseorang itu buruk tapi hasilnya baik, dia tidak akan dianggap baik. Tapi jika niatnya baik tapi hasilnya buruk, dia tak akan dianggap buruk. Dunia ini memang bukan kerajaan milik manusia, jagat raya ini milik Tuhan semata. Walaupun Namrud dan Firaun berkuasa dan mengangkat diri mereka sebagai Tuhan yang berkuasa, kekuasaan mereka tak ada artinya dibanding takdir Tuhan.
Kesombongan telah menempa mereka dalam tungku kebodohan. Bahwa Namrud berhasil menguasai dunia dan mati hanya karena gigitan serangga itu adalah takdir Tuhan. Tapi soal dia mengangkat diri sebagai Tuhan, itu pilihannya sendiri. Iblis segera membantah, aku menerima perintah Allah dan tak pernah sekalipun mempertanyakan siapa yang dia kutuk dan siapa yang dia berkahi karena itu semua memang hak dan pilihannya. Tidak pula kupisahkan keinginan dari tindakan, karena kupikir tak ada wilayah kekuasaan yang terpisah dari kekuasaannya. Siapakah yang mengeraskan hati Firaun? Siapa pula yang menyesatkan siapapun yang dia inginkan? Kau bilang Namrud memanggil dirinya Tuhan, dan ini adalah pilihan serta perbuatannya sendiri, tanpa ada sangkut pautnya dengan Allah. Sadarkah kau, bahwa dengan demikian kau meletakkan Namrud independen terhadap Allah, mengatakan bahwa Namrud itu setara dengannya? Kau buat Namrud jadi Tuhan dengan membubuhinya kekuatan untuk meyakini apa yang sejatinya berlawanan dengan apa yang Allah ingin dia yakini. Tak ada kekuatan lain di luar Allah. Jika dia buat seseorang itu jahat, dikutuknya aku untuk menghukum mereka. Jika dia buat seseorang itu baik, dikutuknya aku untuk menguji mereka. Tak ada kekuatan atau daya apapun selain Allah. Dia yang mengangkat Namrud untuk melawan Ibrahim. Dia pula yang mengangkat Firaun untuk melawan Musa. Dia juga mengangkat Babilonia untuk meruntuhkan Israel. Jika Muhammad adalah instrumen kemurahhatian Allah, kenapa pula kau mengutukku? Tak ada bedanya, aku pun instrumen kemurkaan Allah. Allah berkata pada Ibrahim, aku akan menghancurkan kedua kota ini. Ibrahim berkata, akankah engkau hancurkan yang tak bersalah bersama dengan mereka yang jahat? Jika engkau temukan ada 10 orang yang baik di dua kota ini, maukah engkau mengampuni mereka semua? Allah menjawab, tidak ada hakmu mempertanyakanku. Percayalah bahwa aku akan menyelamatkan yang baik dan menghancurkan yang jahat. Tapi karena aku maha pengasih dan engkau telah mengajukan permintaan, akan kutangguhkan pengadilan mereka untuk sementara waktu. Kalau memang ada 10 orang yang baik di sana,